Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Debrasela. Saya mahasiswi Fakultas Hukum tahun 2017 Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan materi dengan topik yang ingin saya bahas, yaitu KDRT terhadap perempuan dalam Islam untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum dan Gender. Kepada yang terhormat dosen saya yang telah membimbing, Ibu Cut Dien Safina SIKOM SH MH. Bicara tentang kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan tanpa ada belas kasihan. Seringkali terjadi terhadap perempuan, terlebih lagi biasa kita lihat di dalam rumah tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan secara fisik, seksual, ataupun psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Nah, seringkali kekerasan itu terjadi karena ada ketimpangan atau ketidakadilan gender. Perempuan hanya dijadikan manusia pelengkap, manusia kelas 2 atau biasa disebut dengan the second humanity. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan fisik, contohnya seperti memukul, menendang, mencekik, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong ataupun dengan senjata, serta membunuh. Dampak dari kekerasan fisik ini dapat berupa rasa sakit, cacat fisik, bahkan sampai dengan kematian. Kekerasan secara psikologis. Yang termasuk kekerasan secara psikologis itu antara lain berteriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntip, dan memata-matai. Tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, atau teman dekat. Dampak dari kekerasan psikologi ini adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, takut pada tahap lanjut bisa berkembang, serta menimbulkan rasa trauma. Yang ketiga ada kekerasan seksual, yaitu melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan, desakan seksual, seperti pelecehan dan seksual terhadap anak-anak, seperti ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin, seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak disukai. Menurut Islam, tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu biasa disebut dengan nuyuj, adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Nuyus yang dilakukan oleh suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri, seperti nafkah atau pembagian giliran, itu bisa dilakukan oleh yang berpoligami. Pemerintah dalam hal ini, pengadilan berhak menekan suami untuk menunaikan kewajibannya. Jika suami berprasangka buruk terhadap istri, menyakiti istri, memukulnya tanpa sebab, pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya tersebut. Kalau suami mengulang tindakan tersebut, tindakan aniaya, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi untuknya, jelas sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tatimah. Konsekuensi dari nuyus tersebut adalah istri diperbolehkan untuk menggugat cerai sang suami. Islam sesuai namanya Salimah yang berarti damai adalah agama yang mengutamakan kasih sayang, keadilan, kedamaian, kelembutan, serta keselamatan. Segala bentuk kekerasan, apapun dalihnya, tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi kekerasan terhadap perempuan. Di antara wujud KDRT yang terkadang dilupakan oleh kaum muslimin yaitu perasaan benci kepada pasangan. Seorang suami menzolimi istrinya dengan ucapan-ucapan pedas, bersikap kasar, dan terlalu menuntut kesempurnaan kepada pasangannya. Tanpa disadari, terkadang seorang istri juga melakukan tindakan KDRT kepada suaminya, seperti menuntut sesuatu yang tidak dimiliki oleh sang suami. Ini juga salah satu pemicu terjadinya KDRT. Dalam beberapa literatur Islam, pemukulan terhadap istri yang disebut dengan nuyus oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi bolehnya memukul terhadap istri yang disebut nuyus merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Para istri yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Secara sepintas, ayat di atas menunjukkan dan memperbolehkan perbuatan itu terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul apabila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegang pada makna zahir dari ayat tersebut. Namun, memperhatikan ketentuan ayat itu, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir apabila sang istri tidak bisa dinasihati. Lalu dengan cara kedua yaitu dengan pisah ranjang, apabila itu tidak juga bisa efektif untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya, dua alternatif solusi itu bisa diberikan kepada istri adalah merupakan indikator karinah yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan suatu yang harus dilakukan, atau bahkan dari ayat di atas justru dalam rangka meminimalisirkan praktek kekerasan suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan. Kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan suami terhadap istrinya yang nuyus secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas sebagai kawam atau pemimpin pada lingkup rumah tangga. Otoritas kawam tersebut sebagai atribut melekat pada seorang suami karena ini diberi kelebihan-kelebihan secara posisinya sebagai penanggung jawab ekonomi. Dengan demikian, kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan yang timpang di mana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Kita masuk ke contoh kasus yang baru ini adalah seorang ayah yang juga beranggota polisi melakukan kekerasan terhadap istri dan anak perempuannya. Pada saat itu, anak perempuannya, sebut saja A, merekam saat kejadian sang ayah melakukan kekerasan. A merekam melalui ponsel menggunakan voice note. Masalah itu berawal dari kehadiran orang ketiga di antara ayah dan ibunya. A mengaku diinjak, dicakar, dipukul oleh ayahnya saat membela ibunya yang sedang dianiaya. Ada beberapa bukti kekerasan seperti rekaman suara korban yang berteriak sedang dianiaya, banyak barang yang pecah, luka lebam di tubuh korban. Lebih mirisnya lagi, dalam rekaman tersebut terdengar suara kekerasan, cacian, makian, juga kata-kata kasar sang ayah kepada istri dan anaknya. Sempat juga si A, sang anak, membela diri seperti menggigit dan juga menghindar tendangan dari ayahnya. A juga sempat melarikan diri keluar rumah, meminta pertolongan terhadap warga juga Sapam setempat. Tetapi Sapam setempat tidak mau menolong dikarenakan takut karena sang ayah adalah seorang polisi. Sang ayah pun mengancam akan melakukan tindakan kekerasan lagi kepada istri dan juga si A apabila mereka berdua melawan dan juga menjelek-jelekan lagi selingkuhan ayahnya itu. Karena takut, istri dan juga si A melaporkan kelakuan ayahnya ke Polres Jakarta Utara yang saat ini kasusnya masih diselidiki oleh polisi. Hal yang paling mengejutkan adalah keesokan harinya, sang ayah pun melaporkan istri dan anaknya juga. Ia melaporkan bahwa istri dan anaknya melakukan kekerasan terhadap dirinya karena menggigit dan melawan saat dinasihati. Dalam kasus ini sangat terlihat penyimpangan gender karena akar masalahnya adalah kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan. Yang terjadi di sini terlihat bahwa laki-laki yang menguasai rumah tangga. Dan pada masyarakat bisa dilihat dari kasus ini juga, KDRT itu masih sebagai urusan pribadi, di mana saksi yang melihat tidak ada itikat baik untuk membantu sang korban. Para masyarakat masih mempunyai pola pikir bahwa KDRT itu bukan suatu kejahatan, namun merupakan suatu urusan pribadi dalam rumah tangga yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Pola pikir seperti inilah yang harus kita ubah dari masyarakat, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dan memiliki pola yang sangat khas.
Anggapan masyarakat, suami istri yang terlibat dalam tindakan kekerasan menganggap bahwa tindakan KDRT merupakan hal yang biasa dan wajar yang terjadi di setiap keluarga. Jika terjadi kekerasan atau konflik, mereka masih mempunyai cinta dan harapan bahwa kekerasan akan reda. Perasaan cinta yang dilandasi harapan hubungan yang akan lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan pelaku, maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai bulan madu pasca konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus akan sama polanya, caranya secara berulang-ulang. Proses semacam ini menjadi siklus yang terus-menerus berputar. Ia akan berhenti sering dengan lahirnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa perilaku kekerasan apapun bentuk dan dasar pembenarannya harus dihapuskan. Dalam kasus ini menyangkut bentuk kekerasan secara fisik dan psikologis dikarenakan pelaku melukai fisik dan juga mental. Ini terlihat karena saat sang ayah melakukan kekerasan terhadap istri dan juga anaknya, membuat mental anak menjadi trauma dan takut. Sang anak juga pasti akan selalu mengingat apa yang terjadi oleh dia dan ibunya. Diketahui juga dalam Islam bahwa istri pun memiliki kelebihan di samping kelemahannya yang memang setiap orang tidak bisa terlepas darinya. Allah Ta'ala berfirman, dan pergaulilah dengan mereka, istri, secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Kutipan surat An-Nisa ayat 19. Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dan ketertindasan dan penistaan kemanusiaan dengan visi membawa untuk mengikis habis praktik-praktik tersebut. Dalam Islam, manusia, baik laki-laki dan perempuan, adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, di mana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan biologi sebagai laki-laki ataupun perempuan, tetapi kualitas dan juga nilai seseorang diukur dengan kualitas takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami, Allah, telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa." Kesimpulan dari uraian kajian di atas, maka dapat saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender. Karena kekerasan itu lahir sebagai akibat adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki dan perempuan yang kemudian mendapat justifikasi baik oleh hukum negara maupun keyakinan-keyakinan agama, seperti hasil dari interpretasi teks keagamaan yang bias gender. Pengaruh negatif KDRT pun beraneka ragam, dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius, fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban, perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik, dan juga ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah di sosial. Kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis maupun psikologis, dan menelantarkan rumah tangga baik secara yuridis formal UU PKDRT maupun secara hukum Islam jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk diskriminasi, pelabelan negatif, marginalisasi, dan kekerasan. Yang ketiga, dalam hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nuyus, sebagaimana termuat dalam kutipan surat An-Nisa ayat 34, hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan.
Pemukulan yang dilakukan dalam kasus Nuyus pada dasarnya tidak boleh melukai. Ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 dapat dirumuskan bahwa perbuatan nuyus istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat fahisyah mubayyah, terbukti melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina. Salah satu upaya untuk mengurangi kasus ini adalah mengembangkan pola interpretasi keagamaan yang berperspektif keadilan gender dan melakukan proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya relasi yang berkeadilan gender. Sedangkan berkaitan dengan upaya penegakan supremasi hukum perlu pengawasan oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk secara konsekuen mengawal pemberlakuan Undang-Undang PKDRT. Sekian presentasi dari saya dengan topik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam Islam. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuka pola pikir pada masyarakat. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.